Ya, kali ini kita akan bahas mengenai kointegrasi dan error correction model. Jadi, kita akan bahas apa yang dimaksud dengan kointegrasi, lalu kemudian ya bagaimana mengestimasi model error correction model ini adalah model yang nanti memanfaatkan hubungan kointegrasi ini tuh. Dan juga bagaimana menguji ada tidaknya kointegrasi. Nah, pertama apa yang dimaksud dengan kointegrasi itu adalah kalau Anda ingat ya pada saat kita awal membahas mengenai stasionaritas ya, karena kalau suatu data itu tidak, satu variabel itu tidak stasioner, kemudian diregresikan, maka risikonya adalah kita akan bisa dapatkan korelasi yang tinggi itu, atau kalau di regresi ya koefisiennya besar, itu signifikan, tapi sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali. Nah, kemudian saat itu kemudian rekomendasinya adalah kalau untuk kemudian melakukan regresi itu data yang tidak stasioner itu harus ditransformasi agar menjadi stasioner. Caranya adalah dengan biasanya dengan melakukan first difference. Kemudian untuk variabel yang stasioner di sekitar tren bisa dengan melakukan deep trading saja. Nah, tapi kemudian ada satu perkecualian di mana pada saat-saat tertentu, pada kondisi tertentu itu kita masih bisa melakukan melakukan regresi di antara variabel-variabel yang tidak stasioner. Itu adalah perkecualian itu terjadi ketika ada apa yang disebut dengan kointegrasi ini. Nah, apa yang disebut dengan kointegrasi ini adalah cirinya itu adalah dua variabel ini, ya tidak harus dua ya, jadi bisa berapapun variabelnya, itu kombinasi dari variabel-variabel tidak stasioner itu bisa akan menghasilkan sesuatu yang stasioner. Nah, apa sesuatu itu? Itu adalah nanti di regresi itu muncul di residualnya atau di error term-nya. Karena error term itu sendiri kan sebenarnya adalah yaitu tadi kombinasi linear dari variabel-variabel yang ada di dalam regresi. Karena kita mendapatkan error term itu kan dengan cara mengurangkan Y gitu ya dengan X-nya, dengan X yang dikalikan dengan koefisien. Jadi kalau ini kan error term kita dapatkan seperti ini kan, bahwa U adalah Y dikurangi beta X, X-nya nanti ada berapa gitu, sehingga U itu adalah bisa dikatakan sebagai dia adalah kombinasi linear dari variabel-variabel yang ada di regresi itu. Nah, maksudnya apa ini ketika kemudian U itu kombinasi linear dari variabel-variabel itu kalau dia stasioner itu artinya apa? Nah, stasioner itu kan kemudian sesuatu yang sifatnya ini kan dia kemudian bergerak di sekitar rata-ratanya konstan, kemudian ada kecenderungan untuk mean reversion itu kembali ke nilai rata-rata. Jadi intinya ada hubungan jangka panjang yang stabil. Nah, ini nanti perumpamaannya itu seperti ini, bedanya antara data yang tidak stasioner tapi tidak terkointegrasi dengan yang terkointegrasi itu seperti ini. Kalau misal
ada dua, katakanlah kita melihat ada jejak gitu, atau kita melakukan tracking gitulah, aplikasi gitu misal, di track antara langkah seorang manusia dengan langkah seekor anjing gitu. Ya dua-duanya sama-sama sebenarnya ya belok-belok gitu, atau itu karena tracknya atau apa gitu. Tapi kemudian di antara gerakan keduanya itu tidak ada satu pola hubungan yang stabil kan, gitu ya. Kadang-kadang mendekat, kadang-kadang menjauh gitu. Dan ya tidak ada kecenderungan untuk terus berada di saling dekat. Nah, kayak gini kita bisa menyimpulkan ya di antara keduanya itu sebenarnya tidak ada hubungan ya. Anjing itu ya jalan sendiri, orang itu ya jalan sendiri. Tapi bandingkan kalau misal kita lihat itu kemudian jejaknya itu cenderung saling berdekatan. Mungkin walaupun kadang saling ngilang. Berarti misal laginya orangnya di sebelah kiri, sejak anjingnya di sebelah kanan, lalu di saat yang lain anjingnya yang di kiri, orangnya di sebelah kanan. Tapi kemudian cenderung tidak akan memencar terlalu lama. Jadi ya seperti biasanya orang-orang bilang anjingnya lagi pengen jalan gitu kemana, melihat apa yang menarik di pinggir jalan, lalu agak menjauh. Tapi kemudian ya pas majikannya jalan lagi, dia ketarik lehernya ya balik lagi mendekati majikannya lagi, nanti agak menjauh lagi kemana lagi. Tapi akhirnya mereka cenderung bergerak yang relatif beriringan. Namun tadi walaupun mungkin masih tidak selalu di sisi yang sama. Ya, kadang-kadang kelihatan jauh tapi kemudian balik dekat, lalu mendekat. Jauhnya juga tidak harus konsisten. Tadi harus lebih besar, lebih kecil. Nah, ini yang pergerakan yang bersama seperti ini dengan hubungan yang relatif konstan seperti ini, itu stabil ya, bukan konstan itu. Kalau kemudian persis berpasangan, misal ya, kalau gerakan tadi ya mungkin misal roda kiri dengan roda kanan itu terus-terusan jaraknya konstan. Kalau ini tidak konstan tapi stabil, bergerak di sekitar rata-rata tertentu. Jarak di antara keduanya ya. Kalau nilai keduanya sama-sama belok-belok kayak itu, tapi kemudian hubungan di antara keduanya tetap stabil. Itu yang kemudian disebut dengan kointegrasi. Jadi kalau dilihat langkahnya kan itu langkah random walk, itu seperti itu data random walk kan. Kayak melangkah secara acak gitu. Tapi walaupun sama-sama random walk, itu beda antara random walk yang tidak ada hubungan dengan random walk yang ada hubungan. Nah, walaupun sama-sama random walk, tapi kalau ada hubungan lah, ini yang disebut dengan kointegrasi. Dan tadi kemudian cirinya adalah ya seperti yang ini manusia dengan anjing itu, karena diikat oleh tali, itu hubungannya itu adalah dari tali itu mengikat di antara keduanya yang membuat keduanya bisa beringat. Nah, kointegrasi itu adalah talinya itu. Maka selisih antara Y dan X ini, kalau tadi selisih antara si majikan dan anjingnya, ini selisih antara Y dan X itu akan cenderung tadi stabil, bergerak naik turun di sekitar rata-rata tertentu, ya. Atau dengan kata lain adalah stasioner gitu. Nah, ini yang kemudian disebut dengan Y dan X ini terkointegrasi. Itu adalah ketika hubungan di antara keduanya itu yang dicerminkan oleh residual itu stasioner. Nah, kenapa kita
tertarik dengan kointegrasi ini, karena dengan adanya kointegrasi ini berharap kita kan itu ya, jadi regresinya itu di antara variabel-variabel yang terkointegrasi itu bukan variabel, bukan regresi yang spurious, bukan regresi langsung. Jadi hubungan di antara keduanya itu beneran ada, tidak semata sama-sama random walks atau sama-sama punya tren, dan akhirnya seakan-akan ada hubungan. Tapi ini beneran memang ada hubungan kalau kointegrasi seperti ini. Nah, terus kenapa masih perlu melakukan regresi di level ketika datanya tidak stasioner? Toh kita juga bisa mengestimasi dengan yang first difference-nya kan, kalau memang sama-sama first difference-nya stasioner, sama-sama variabel itu terintegrasi di derajat pertama. Karena sebenarnya berbeda gitu interpretasi dari dari regresi yang di level dengan regresi yang di difference itu akan berbeda, dan juga nanti ada konsekuensinya. Nah, ini kalau yang pertama itu konsekuensinya ini terkait dengan proses error-nya. Tapi ini agak rumit ya untuk dijelaskan. Ini nanti jadi intinya error term itu ada yang punya sifat moving average-nya itu dia proses moving average yang invertible gitu ya. Tapi yaitu inilah di luar cakupan untuk ada grade untuk S1. Nah, yang sebenarnya lebih intuitif itu yang dampak kedua. Jadi intinya adalah model yang kita gunakan first difference itu tidak lagi memberikan hubungan jangka panjang. Nah, ini itu nanti akan lebih jelas itu ketika nanti kita masuk ke pembahasan model ECR-nya. Saya akan skip dulu, nanti pas membahas model koreksi error itu error koreksi model, nanti akan saya ini lagi kembali lagi soal hubungan jangka panjang dan hubungan jangka pendek. Oke, tapi kita ini dulu kembali ke pembahasan kointegrasi ya. Jadi intinya adalah variabel-variabel itu terkointegrasi ketika residual dari regresi di antara mereka itu stasioner. Nah, koefisien-koefisien yang kemudian membuat hubungan antara Y dan X itu, hubungan antar variabel itu menjadi stasioner, itu disebut vektor cointegrating factor, vektor kointegrasi. Sehingga cointegrating factor itu vektor yang mengkointegrasikan. Karena ini adalah vektor koefisien, gitu. Jadi kalau koefisien itulah yang kemudian membuat terjadinya kointegrasi. Nanti kemudian istilah vektor cointegrating factor itu nanti ya kita perlu misalnya untuk membaca outputnya, nanti di output ada ya, disebut dengan vektor kointegrasi.
Nah, sekarang kita masuk ke VSM. Jadi pertama untuk yang ini ya, regresi yang di tingkat level yang tidak first difference. Jadi ketika sama-sama tidak stasioner itu ini disebut dengan regresi jangka panjang, karena regresi itu menggambarkan hubungan jangka panjang. Nah, nanti kemudian yang regresi yang first difference itu disebut dengan regresi jangka pendek. Nanti menggambarkan hubungan jangka pendek. Nah, tapi kemudian regresi yang hubungan jangka pendek ini dia kalau kita kemudian hanya mengestimasi yang regresi jangka pendek ini kan kita kehilangan informasi gitu mengenai hubungan jangka panjangnya, karena ya delta Y ini bisa bergerak, kita tidak tahu lah menjadi tidak tahu apakah perubahan Y ini karena sebuah koreksi terhadap ya misalnya ada kaitannya dengan hubungan equilibrium atau tidak. Ya tapi diperjelas lagi. Nah, misalnya gini, jadi di antara Y dan X ini ketika ada hubungan jangka panjang itu ada istilahnya itu kalau jangka panjang. Jadi jangka pendek itu bedanya dengan jangka panjang adalah di jangka pendek itu satu variabel itu bisa menyimpang dari nilai jangka panjangnya. Maksudnya itu kayak misal inilah kalau variabel misal harga atau kemudian output gitu ya. Itu misal secara jangka panjang, misal output itu ada pertumbuhan ya. Ini output apapun sebenarnya. Output ekonomi nasional atau kemudian mungkin output dari produksi suatu perusahaan atau penjualan itu kan kemudian secara jangka panjang ada tren. Tapi kemudian dari jangka pendek itu kan kemudian ada naik turun di sekitar tren itu. Nah, naik turun di sekitar tren itulah yang kemudian itu adalah ya sekedar kemudian pergerakan jangka pendek saja. Nah, ketika kita melakukan ini kita pakai yang regresi first difference, itu yang kita dapatkan tuh hanya itu hubungan di antara fluktuasi yang di sekitar jangka panjang itu ya, dia yang pergerakan jangka pendeknya. Jadi berapa Y berubah ketika ketika pada perubahan X gitu, kemudian kalau X berubah sebesar berapa, maka Y berubah sebesar berapa. Nah, ini interpretasinya aja memang agak ini ya, agak sulit gitu, karena misalnya kan gini, kita kalau yang tanpa first difference itu kan kita sudah biasa ya.
Oh, kalau X naik 1 unit, maka Y naik beta 2 unit gitu. Tapi kalau delta ini kan bukan X naik 1 unit, tapi ketika perubahan X bertambah 1 unit lah, ya kan nggak sulit. Itu sendiri sudah perubahan, tapi kemudian bisa naik turun 1 unit gitu. Jadi perubahan oh ini nanti kalau kualitas suaranya agak turun, maksudnya agak nggak jelas, kalau kasih tahu ya, karena ini lagi di share apa. Nah, saya juga lagi pakai Zoom juga, mungkin nanti akan agak turun juga. Oke, sebentar ya. Oke, lanjut ya. Jadi itu tadi ya, apa, agak interpretasinya menjadi agak sulit ya, walaupun sebenarnya perubahan itu maksudnya kan change dari yang kemarin ya. Mungkin gampangnya kalau pertumbuhan lah ya. Kalau katalah ini akan lebih mudah kalau pertumbuhan, misal variabelnya memang di log gitu. Jadi len kalau diambil first difference gini kan, kemudian interpretasinya menjadi pertumbuhan. Jadi misal pertumbuhan naik 1%, misal X-nya itu adalah pendapatan. Misal pertumbuhan pendapatan lebih tinggi 1%, maka Y, pertumbuhan dari Y misal Y-nya adalah konsumsi, maka pertumbuhan konsumsi akan juga bertambah sebesar A2%. Nah, tapi kan kemudian tadi beda antara hubungan pendapat konsumsi dengan pendapatan di level dengan hubungan antar pertumbuhannya. Jadi seberapa besar pertumbuhan konsumsi merespon pertumbuhan pendapatan itu beda dengan seberapa besar pendapatan atau seberapa besar konsumsi, nilai nominal konsumsinya merespon dari nilai nominal pendapatan. Yaitu jadinya interpretasinya berbeda ya. Satu itu, kemudian terkait dengan hubungan jangka panjang itu tidak kelihatan dari pertumbuhan. Ya tadi cuma sebesar merespon pertumbuhan, tapi
seandainya hubungan jangka panjang itu terjadi di antara pendapatan dan konsumsi gitu, maka itu nanti tidak tercermin di hubungan antar pertumbuhannya. Nah, intinya nanti kita paling jelas itu yang kalau melihat nanti fungsi dari error correction ini. Jadi karena fungsi model error correction ini bedanya dengan itu dengan first difference, model first difference. Kita lihat ini model error correction. Ini sama dengan model first difference di bagian awalnya ini. Jadi delta Y diregresi terhadap delta X. Tapi bedanya adalah ada tambahan ini. Jadi ada ini P ini sih masih koefisien ya, sama statusnya. Sini mau pakai logo apapun, nih betul di sini logonya P ya. Tapi intinya variabelnya adalah ini adalah residual, tapi residual dari T-1. Jadi residual yang periode sebelumnya. Kalau ini kan first difference, tapi periode itu ya. Jadi first difference untuk periode T. Walaupun first difference periode T itu kan didapat dari nilai saat ini, nilai T dikurangi dengan nilai T-1. Tapi kalau ini yang masuk residualnya, ini residual di level, bukan first difference. Jadi ini bukan first difference residual, ini levelnya. Level residual, tapi yang nilai lalu. Kenapa dimasukkan ke sini? Karena tadi ya, bahwa U itu, residual atau error term itu kan mencerminkan di penyimpangan Y dari nilai jangka panjangnya. Jadi nilai jangka panjang Y itu adalah yang diwakili oleh ini. Kalau di yang pada sebelum UTS itu kan kita ini ya, kalau beta 1 plus beta 2X kayak gini kan dia adalah Y hat ya. Nilai ekspektasi Y. Ya itu intinya Y hat itu. Nilai expected Y itu adalah nilai jangka panjang dari Y. Sementara YT-nya itu sendiri adalah nilai aktual. Dan nilai aktual itu, nilai aktual itu bisa jadi berbeda dengan nilai jangka panjang. Ya kalau tadi yang masalah ada tren sama bahwa nilai sebenarnya, nilai aktual itu bisa menyimpang dari tren. Itu ya itu tadi, berarti dia menyimpang dari nilai jangka panjang. Karena jangka pendek itu kan ada faktor musiman, ada faktor yang tidak terduga, gitu kan. Ya misalnya kayak pendapatan, gitu kan. Kadang-kadang ada pendapatan tambahan, misal dapat lemburan. Gitu. Tapi di saat yang lain ada berkurang, mungkin pas lagi kena sanksi melakukan kesalahan dipotong. Tapi itu kan nilai aktual itu bukan pendapatan jangka panjang. Pendapatan jangka panjang adalah ya gajinya yang normal gitu ya, nggak ada bonus, nggak ada sanksi gitu. Nah, maka yang gaji normal itu adalah yang di sini adalah yang nilai jangka panjang itu adalah Y hat atau expected Y itu adalah hasil dari beta 1 plus beta X ini. Nah, maka U itu adalah menggambarkan, dia itu mewakili penyimpangan Y dari penyimpangan nilai aktual Y dari nilai jangka panjang. Atau disebut dengan disequilibrium. Jadi karena dia di luar equilibrium. Nah, lalu fungsinya apa dimasukkan di sini? Nah, ini kan nilai penyimpangan Y dari nilai jangka panjangnya, tapi di periode sebelumnya. Nah, jadi kalau contohnya tadi adalah di periode sebelumnya dapat lemburan atau kena sanksi gitu. Nah, selisihnya itu yang dari gaji normal tadi itu adalah U. Misalnya tadi lemburannya dapat lemburan berarti U-nya positif, kan? Dia menyimpang dari nilai jangka panjang, positif, lebih besar daripada nilai jangka panjang. Kalau dapat sanksi berarti U-nya negatif. Dia menyimpang dari nilai jangka panjang tapi lebih kecil. Nah, hubungannya apa? Kalau pekan lalu adalah periode sebelumnya dia positif,
penyimpangannya positif, maka kalau kita masukkan di sini penyimpangan itu di sini, lalu kemudian kita dapatkan koefisien, maka koefisien ini menggambarkan berapa perubahan Y yang terjadi karena merespon penyimpangan di periode sebelumnya. Jadi dia adalah upaya koreksi terhadap penyimpangan itu. Jadi maksudnya kalau kemarin habis dapat lemburan, ya kemungkinan besar kan hari ini normal gitu. Atau kalau bulan lalu dapat lemburan, bulan ini kembali ke normal. Berarti delta Y itu kan Y saat ini dikurangi Y periode lalu. Berarti kalau bulan kemarin habis positif Y-nya, gitu. U-nya itu habis positif ya, penyimpangan positif. Maka delta Y-nya, Y sekarang dibanding periode lalu akan cenderung negatif kan. Delta Y-nya akan cenderung negatif. Karena cenderungnya akan turun, kemarin dapat lemburan, sekarang enggak, berarti delta Y-nya akan cenderung negatif. Nah itu makanya kemudian nilai Pi di sini, koefisien dari yang residual atau error periode lalu itu, ini koefisiennya akan cenderung negatif. Dan besarnya berapa, itu menggambarkan seberapa besar koreksinya. Nah ini pentingnya adalah setiap variabel itu akan berbeda-beda besaran koreksinya itu. Dan itu menggambarkan seberapa cepat dia kembali ke equilibrium. Kalau kemudian nilainya kecil, nilai koefisien itu kecil, berarti kemudian variabel itu tidak cepat untuk kembali ke equilibrium. Dan kalau besar, berarti dia cepat kembali ke equilibrium. Nah ini apa pentingnya sih? Nah ini akan penting kalau misal kejadiannya adalah resesi gitu ya. Kalau di ekonomi itu ada resesi kan kemudian pertumbuhan turun ya, PDB bahkan bisa PDB tentu akan turun. Kalau pertumbuhan cuma turun doang sih masih PDB berarti masih tumbuh tapi nggak sebesar biasanya. Tapi kalau resesi itu kan kadang PDB sampai turun, berarti pertumbuhannya negatif. Nah, kalau kemudian kembali ke equilibriumnya lambat, berarti PDB-nya kembali ke level semulanya atau ke trennya yang semula itu akan lambat. Artinya apa? Pemulihan ekonomi akan lambat. Yaitu nanti efeknya ke sana analisisnya. Bahwa kalau kemudian koreksi terhadap disequilibriumnya itu rendah, berarti kecepatan kembali ke equilibrium rendah, kalau ada goncangan, ada shock, gitu, entah itu positif atau negatif, itu akan lama untuk kembali ke tren jangka panjangnya. Kalau ada resesi, berarti pemulihannya akan lambat. Tapi kalau koreksi terhadap disequilibriumnya itu besar, berarti akan cepat kembali ke tren jangka panjang. Kalau ada resesi, maka dia akan cepat rebound, cepat kembali ke kondisi ekonominya yang semula. Dan dari yang awalnya teknis, tapi interpretasinya nanti bisa sangat penting untuk analisis gitu. Nah, itu yang kemudian disebut dengan ada dua ini ya. Kalau yang tadi P tadi adalah yang disebut dengan menggambar koreksi, itu sebutannya adalah feedback effect atau adjustment effect. Ya, kalau adjustment effect itu ini ya, karena dia tadi yang koreksi terhadap itu kan kayak adjustment, penyesuaian. Kalau feedback itu ya kayak respon dari delta Y terhadap koreksi yang masa lalu itu kayak ya dia responnya untuk kembali itu disebut dengan feedback. Nah, lalu bagaimana dengan koefisiennya X di sini? Koefisien X ini disebut dengan short run effect. Ya tadi karena
dia efek biasa apa efek X terhadap Y gitu kan. Tapi yang di luar hubungan jangka panjang ya kan. Karena long run efeknya itu dicerminkan oleh koefisien di yang beta 1 ini, beta 1, beta 2 di yang hubungan jangka panjang, di regresi level, itu adalah long run effect. Kalau delta X, short run effect. Sehingga di sini, ketika kita mengestimasi ECM, kita sebenarnya bisa dapat dua sekaligus. Kita dapat yang short run effect, dan kita juga dapat adjustment effect. Plus, karena untuk mendapatkan residual ini adalah residual dari regresi yang level atau regresi jangka panjang. Maka sebenarnya ketika kita mengestimasi untuk mendapatkan U ini, kita juga sebenarnya sudah mengestimasi regresi jangka panjang, artinya kita juga mendapat long run effect-nya juga. Nah, kemudian kegunaan kedua gitu ya, selain kita juga kemudian kaitannya nanti dengan yang regresi tadi, regresi long run itu. Walaupun dia sudah tidak lancung ya, sudah tidak spurious, efeknya itu sudah nyata beneran dan tidak bias ini beta 1, beta 2-nya itu beneran menggambarkan hubungan antara X dan Y. Tapi untuk uji hipotesis itu masih bermasalah karena datanya yang tidak stasioner, itu kita menjadi tidak bisa uji hipotesis misal signifikansi koefisien atau F-test itu ya, uji joint hipotesisnya itu menjadi tidak valid tuh. Jadi kita masih tetap tidak bisa melakukan uji hipotesis itu untuk yang regresi jangka panjang. Tapi kalau untuk yang regresi jangka pendek, ini kita bisa uji hipotesis karena semuanya datanya stasioner. Ini kan dengan asumsi tadi memang Y dan X memang terintegrasi derajat pertama, kan ketika mereka diambil first difference, mereka menjadi stasioner. Lalu kemudian U-nya itu sendiri by assumption gitu ya. Misalnya karena kita tadi memang U-nya ini adalah U regresi dari variabel yang terkointegrasi itu diidentifikasi dari U yang stasioner, ya berarti variabel yang U di sini adalah variabel yang stasioner juga. Jadi semua variabel yang ada di model ECM ini adalah variabel yang stasioner. Karena semuanya stasioner, maka uji hipotesis bisa kita lakukan di sini. Kita bisa uji T, uji F, semuanya bisa kita lakukan. Nah, ini ya jadi kita masih bisa melakukan uji hipotesis gitu, bukan sekedar mendapatkan besarannya. Nah, urutannya adalah ya kita tetap pertama harus menguji masing-masing variabel dulu. Kalau stasioner yang nggak ada kointegrasi ya. Kointegrasi itu untuk data yang tidak stasioner, tapi hubungan di antara mereka yang digambarkan dari residual itu stasioner. Sehingga kalau sudah stasioner ya sudah langsung regresi, tapi regresinya ya sudah regresi yang regresi biasa, itu regresi antar variabel yang stasioner. Itu bukan kointegrasi. Nah, kalau kemudian keduanya terintegrasi di derajat yang sama, baru kemudian bisa dicek apakah residualnya stasioner atau tidak. Tapi kalau kemudian integrasinya di derajat yang berbeda, misalnya ada yang integrasinya di derajat pertama, ada yang di derajat kedua, atau mungkin ada yang derajat 0, ada yang stasioner, ada yang tidak stasioner, tapi karena
berbeda level integrasi, maka di kasus seperti itu juga tidak bisa terjadi kointegrasi. Nah, kalau sudah ternyata memang terkointegrasi, yang dilihat dari residual yang stasioner, maka kita bisa kemudian estimasi model correction error. Nah, ini kita praktekkan yang ini dulu saja ya. Ya, bentar. Ini apa? Kalau saya share-nya yang kayak gini, yang model separuh layar laptop kayak gini, sebenarnya munculnya seperti itu. Dengan saya kalau harapannya gitu, kalau share separuh layar gitu, kalau kemudian Anda bisa juga akhirnya menampilkannya cukup dengan separuh layar, kan yang separuh lainnya lagi Anda bisa copy sendiri. Maksud saya begitu. Kalau saya pengen cek. Jadi kita pakai data yang sama ya dengan yang pas lagi kita bahas VAR. Kita pakai dua variabel dulu gitu ya. Tapi kalau pas lagi bahas VAR itu kan waktu itu kita ini ya, maksudnya karena kita kan pas itu sudah menguji dan keduanya memang tidak stasioner gitu, sehingga ya ketika kita mau mau kita estimasi modelnya, model VAR gitu, ya kita harus itu dirubah menjadi first difference dulu kan. Ya nggak cuma VAR saja, tapi regresi biasa pun kalau kita nggak mau pakai VAR, regresi biasa saja di antara dua variabel itu juga tetap harus distasionerkan dulu. Itu sebelum kita mengenal kointegrasi. Nah sekarang kita coba lihat apakah sebenarnya ada kointegrasi di antara variabel M1 dan cadangan devisa ini. Karena kalau ada kointegrasi berarti ya kita bisa pakai regresi di level saja, tidak perlu dipakai first difference di pembahasannya. Nah, kita awalnya ya biasa ambil datanya, yang uang beredar Excel, file Excel-nya itu kan saya upload di yang pertemuan sebelumnya ya. Lalu kemudian dibuat menjadi data time series, ya. Ini kita lihat kan
sama-sama punya kayak ada trennya. Nah, ini yang pertama itu kita coba aja regresi langsung. Ini bukan VAR, ini langsung regresi biasa saja pakai OLS. M1 diregresikan terhadap cadangan devisa, CADEV. Nah, hasilnya kan signifikan apa? Tapi ini kan tadi ya, warningnya adalah bisa jadi ini spurious, gitu kan? Kalau karena ini dua-duanya tidak stasioner, kalau nggak ada kointegrasi ya berarti ini hubungannya spurious. Nah, sekarang kita perlu mengecek apa stasioner atau tidak ini residualnya. Pertama kita plot saja dulu residualnya. Residual dari regresi itu kan bisa didapatkan dengan pakai fungsi resid ya. Resid, lalu masukkan nama objek hasil regresi. Nah, ini objek hasil regresi kan ini. Kan regresinya OLS pakai perintah LM dan disimpan objeknya di objek hasil regresinya disimpan dengan nama uang LM. Nah, ini uang LM kita masukkan sebagai argumen di fungsi resid. Nanti yang kita dapatkan adalah vektor atau ya data yang cuma satu, karena satu variabel saja yang menjadi vektor, bukan data frame, bukan matriks. Nah, ini kalau kita plot itu ya bentuknya seperti ini. Ya antara stasioner dan tidak ya. Jadi kalau kita secara keseluruhan seperti stasioner, tapi ada bagian yang konsisten turun sebelum dia naik gitu kan. Sehingga kayak gini kan jadi meragukan ini beneran stasioner apa enggak sih. Ya kalau kayak gini kan berarti emang nggak cukup untuk pakai plot saja. Kita perlu menguji secara formal pakai uji-uji unit truth. Kalau kita pakai yang selama ini sudah kita gunakan ya, kita pakai yang fungsi URDF ini. Nah ini kalau nggak kepengen nulis resid uang LM, ini sebenarnya bisa juga disimpan dulu nama variabelnya. Ya, alternatifnya ya itu adalah ya simpan dulu aja sama kepu gitu aja, ngikut yang sebelumnya. Aku sama resid uang. Nah, kalau sudah kayak gini berarti kan bisa kita ganti semua jadi U gitu aja. Kita uji unit truth. Kalau ini kita lihat dia signifikan apa ya, signifikan sampai tapi ya masuk di level mungkin paling level ini ya, level 10%. Kalau kita pakai ini pakai yang uji ADF-nya yang tipenya memasukkan tren. Nah, tapi kan kita lihat di regresi ujinya sendiri faktor komponen trennya ini kan nggak signifikan. Jadi sebenarnya kita bisa nggak usah pakai tren. Ini interceptnya juga nggak signifikan. Jadi kita bisa aja loncat langsung pakai uji unit truth, diuji lagi, tapi kali ini kita menggunakan yang tanpa drift, tanpa tren. Yang mau pakai drift juga nggak apa-apa. Tapi ini kan semakin banyak komponen yang dimasukkan, nanti semakin power test-nya lebih rendah ya, kekuatan ujinya lebih rendah. Maksudnya kekuatan uji itu nanti pada persoalan seberapa mudah dia signifikan. Kalau ujinya lemah, maka
dia akan semakin sulit mendapatkan hasil signifikan. Ini kan kita yang pas ada spesifikasi ujinya pakai tren, kita sudah signifikan kan ini nilai statistiknya minus 3,451, tapi nilai kritisnya ya dia cuma lebih kecil dari yang 10%. Ya 5% juga dengan ini lebih negatif kan 1, tapi tipis ya, ini di 5% lah ya. Tapi tidak signifikan kalau pakai yang 1%. Nah, tapi kalau kita nggak pakai trend sama drift itu nilai statistiknya minus 3,09, tapi nilai kritisnya lebih positif gitu. Nah, ingat lagi ya, ini uji unit truth ini itu adalah uji satu sisi, tapi harus lebih negatif kalau mau signifikan itu harus lebih negatif. Jadi ini walaupun nilainya angkanya lebih kecil, tapi kan artinya dia lebih positif. Nilai statistiknya lebih positif daripada ini. Nilai kritisnya lebih positif daripada nilai statistik. Nah, kalau ini berarti dia sudah signifikan, dan ini signifikannya sangat kuat sampai level 1% juga. Berarti memang U ini atau residual dari M1, regresi M1 dan SADEV ini dia stasioner. Kalau stasioner berarti M1 dan SADEV itu kointegrasi. Ya, menunjukkan adanya kointegrasi di antara M1 dan SADEV. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk residual ini akan bisa digunakan untuk mengestimasi model koreksi error. Nah, caranya gimana? Itu adalah ini. Nah, saya ganti. Resit uang LM ini kan tadi udah saya simpan sebagai U. U. Nah, ini. Tapi jadi kita perlu keluarkan U-nya yang observasi terakhir. Saya observasi yang T, yang terpaling baru itu perlu kita keluarkan. Karena apa? Karena nanti ketika sudah sampai T yang periode terakhir itu kan kita pakai U-nya, pakai residualnya kan yang T-1 kan. Sehingga kemudian yang periode terbarunya itu kita tidak perlukan U-nya. Dan ini makanya kemudian minus length U-length itu panjangnya. Berarti kan berarti nanti yang paling bawah itu T yang terbaru, yang terkini. Itu yang kemudian dibuang. Nah, ini itu nanti dia diregresikan bersama dengan difference dari M1 dan difference SADEV. Karena kembali lagi ya tadi spesifikasinya kan delta Y sama dengan misal A plus B delta X, baru kemudian plus ya berarti pakai P ya koefisiennya, terus baru U T-1. Nah, ini Y-nya di sini M1, X-nya SADEV, U-nya ini ya sama pakai nama U. Walaupun saya di sini nggak menuliskan T-1 ya, karena ini kan di perintah regresi. Tapi dari ini sebenarnya menunjukkan U-nya T-1 karena ya tadi ini yang saya buang yang terakhir itu. Sehingga ketika di M1-nya T di div itu di U-nya yang didapat adalah U yang periode lalu. Nah, ini kalau kita kemudian ini sudah estimasi model ECM ini. Kita lihat ada hasilnya, kan ada yang div SADEV dan ada kemudian ini U-nya tadi. U yang periode lalu. Dan kita lihat koefisiennya negatif. Ya, ini sesuai ekspektasi. Jadi kalau Y-nya itu lebih
besar daripada nilai jangka panjang, jadi ada penyimpangan positif dari equilibrium di periode sebelumnya, maka di periode ini perubahan M1 akan cenderung negatif gitu. Jadi kalau U yang periode lalu positif, maka delta M1 itu akan negatif. Sebaliknya kalau U-nya negatif, karena yang dikalikan koefisien negatif, maka delta M1, difference-nya M1 itu akan cenderung menjadi positif. Jadi intinya kebalikan lah dengan U-1. Jadi delta M1 akan mengkoreksi penyimpangan M1 dari nilai equilibrium jangka panjangnya. Nah, ini praktek aplikasinya kayak gini ya. Nah, yang saya harapkan nanti kalau ngerjain PR kayak gini, jadi ada penjelasannya setelah perintah, ada outputnya, lalu ada keterangannya. Ya kalau yang Anda kumpulkan script gitu ya, bukan hasil, ya paling enggak interpretasinya itu ditaruh di komentarnya. Tapi saya sarankan kalau bisa ya sama outputnya juga ya. Tapi intinya selain output harus ada tambahan penjelasannya ini, interpretasinya. Nah ini minus 0,13 ini ya berarti 13,8 sama 0,14 itu. Berarti kalau ada perubahan, ada penyimpangan sebesar 1% gitu ya, atau ini ya nanti 14% dari besarnya penyimpangan itu akan dikoreksi di periode berikutnya. Itu arti dari koefisiennya U atau koefisien dari ini U ini disebut juga dengan error correction term. Nah, ini agak mirip-mirip istilahnya dengan tadi ada error correction model. Kalau error correction model itu secara keseluruhan persamaannya ya. Yang difference variabel plus yang residual itu adalah error correction model. Tapi yang disebut dengan error correction term itu hanya yang residualnya, residual yang periode lalu itu disebut dengan error correction term. Jadi makanya di sini saya kasih komentarnya adalah koefisien SCP yang negatif. Nah, kalau besaran koefisien itu menunjukkan ya berapa persen yang dikoreksi penyimpangan dari periode sebelumnya. Sekarang kita kembali dulu ke slide-nya. Ini karena yang tadi kan terakhir yang di praktek tadi kan itu sudah mengestimasi model ECM. Terus tadi ada uji Johansson, lah kita belum membahas uji Johansson. Nah ini sedikit review tentang step-stepnya ya. Jadi kapan kita menggunakan VAR, kapan kita menggunakan model VNCM. Nah ini ya VAR itu kita
ya kita lakukan. Itu kita mengambil model VAR itu kalau kenapa jadi Granger kausan itu? Oh, ini untuk memutuskan variabel mana yang dimasukkan di VAR. Nah, ini yang stepnya. Jadi kalau misal semua variabelnya memang stasioner sejak awal, gitu, ya kita langsung estimasi VAR. Tapi VAR-nya ini nggak usah VAR yang first difference, karena apa? Karena variabelnya sudah stasioner. Jadi kebetulan kita dapat variabel time series semuanya stasioner. Ya udah langsung aja. Ya VAR bisa itu kalau mau multi persamaan ya. Atau ya persamaan tunggal saja, tapi ya itu tetap dalam levelnya. Dan itu kita bisa pakai uji hipotesis, itu bukan regresi yang spurius karena variabelnya sudah stasioner. Nah, tapi kalau kemudian tidak stasioner dan kemudian mereka terintegrasi di derajat yang sama, jadi sama-sama misal first difference-nya stasioner, maka kita lakukan uji kointegrasi, ya diregresi dulu, dan jadi diregresi yang variabel levelnya itu juga, tapi cek terkointegrasi atau enggak, jadi cek residualnya stasioner atau enggak. Kalau ternyata stasioner, berarti ada kointegrasi, berarti kita beralih ke VCM. Tapi kalau ternyata tidak terkointegrasi, maka berarti harus kembali memakai VAR, tapi untuk yang first difference. Ini itu. Jadi pokoknya VAR selama tidak ada kointegrasi, baik datanya stasioner atau tidak, itu pakai VAR. Tapi kalau sudah ada kointegrasi, pakai VCM. Nah, ini kemudian yang lanjutannya itu adalah terkait dengan ini uji Johansson, enggak ada contohnya. Ya udahlah, apa? Jadi kalau ini ya apa? Jadi uji kointegrasi dengan cara melihat residual itu stasioner atau tidak itu kelemahannya adalah ya dia berarti cuma bisa menguji satu hubungan kointegrasi saja, padahal sebenarnya ketika variabelnya itu banyak gitu ya. Jadi kalau misal ada variabelnya nggak cuma 2 yang diregresikan, kalau ada 3, 4, maka bisa jadi ada lebih dari satu hubungan kointegrasi. Secara teori, ada berapa hubungan kointegrasi itu adalah K-1 gitu, atau jadi K itu kalau jumlah variabelnya. Kalau jumlah variabelnya 2 berarti ya sudah maksimal ada satu hubungan kointegrasi. Itu maksimal ya, bisa jadi nggak ada hubungan kointegrasi atau berarti 0 ya. Hubungan kointegrasinya 0. Tapi kalau kemudian ada 3 variabel yang diregresikan, ada Y, X, Z gitu, maka bisa jadi ada 2 hubungan kointegrasi maksimal. Ya bisa jadi 1, bisa jadi 0, tapi bisa jadi juga 2. Nah, 2 ini, yang kedua ini bisa kemudian ada variabel yang di drop gitu. Jadi misal ada yang melibatkan ketiga variabel itu berbarengan, dan mungkin ada yang hubungan kointegrasinya cuma di antara 2 variabel saja. Nah, ada lebih dari satu hubungan kointegrasi.
Atau kemudian sama-sama satu-satu. Jadi misal gini lah, misal tadi pendapatan dan konsumsi ya contohnya. Terus satu lagi apa? Ya katakanlah tabungan atau kekayaan gitu ya. Nah, mungkin apa hubungan kointegrasinya bisa jadi sendiri-sendiri, pendapatan dengan konsumsi sendiri, lalu pendapatan dengan tabungan sendiri. Tapi kalau digabung pendapatan, tabungan, dan konsumsi, malah tidak terkointegrasi, itu bisa jadi gitu ya. Maksudnya, artinya ini ketika ada 3 variabel, bisa jadi hubungan kointegrasinya nggak cuma 1, tapi ada maksimal 2 kalau ada 3 koin. Ada 3 variabel, maksimal ya ada 2 kointegrasi. Nah, tadi bisa antara pendapatan dan konsumsi satu hubungan, terus pendapatan dan tabungan adalah satu hubungan lagi, jadi total ada 2. Nah, kalau kita pakai yang menguji residual, kalau kita regresinya sampai variabelnya lebih dari 2, ya kita kan nggak tahu ada berapa hubungan kointegrasi. Pokoknya di tes residualnya stasioner sudah berarti ada kointegrasi, cuma sampai ke situ lah. Tapi kalau makanya ada satu jenis uji lagi yang disebut dengan uji Johansen. Nah, kalau ini keuntungannya uji Johansen ini adalah dia bisa menguji lebih dari untuk itu ya, kalau kemudian lebih dari 2 variabel. Tapi dipakai untuk 2 variabel pun bisa juga. Nah, ini saya tunjukkan. Kalau untuk pakai package ya masih pakai package ya Urca itu ya. Jadi ini malah pakai package-nya Urca ini kalau untuk Johansen. Emang package Urca itu banyak untuk keperluan uji-uji gitu. Kalau yang estimasi VAR-nya kan pakai package-nya FAST kan. Ini uji Johansen itu kita pakai dari package Urca itu ada perintahnya adalah CA.JO. Jo-nya ini dari kata Johansen ya. CA-nya ini kalau dugaan saya dari kata kointegrasi atau A-nya dari mana? Apa kointegration analysis atau apa? Jo-nya ini dari Johansen. Ini adalah untuk uji Johansen. Itu kita masukkan datanya, lalu kemudian ini yang kayak tipe uji DF itu yang konstan atau tren atau itu. Kemudian nanti ada 2 tipe yang maksudnya kita bisa pakai statistik eigen atau statistik trace. Nah, ini biasanya kita nanti lihat dua-duanya karena kadang-kadang kalau pakai salah satunya itu bisa jadi masih nggak konklusif. Jadi masih kayak jawabannya antara mana dengan mana. Nanti kita lihat. Tapi karena nanti kalau ada 2, ada eigen, ada trace, nanti mana yang cenderung sama atau dikuatkan, mana yang lebih menguatkan salah satu, mana yang lebih konklusif gitulah. Itu yang kita pakai. Nah, ini ya kalau kemudian yang M1 dan CADEV tadi kita uji pakai Johansen, uji kointegrasinya pakai Johansen. Nah, ini cara membacanya gini. Nanti akan ada nilai statistik ini yang bagian tabel ini. Yang paling penting untuk dibaca yang nah, kita lihat ada R, ada sama dengan 0, ada kurang dari sama dengan 1. Nah, R kurang ini adalah pernyataan hipotesis nolnya. Jadi kenapa ada 2? Ini bukan yang satu hipotesis 0, satu hipotesis alternatif. Ini dua-duanya hipotesis 0. Tapi intinya kita nanti melihat di R sama dengan atau kurang dari sama dengan berapa hipotesis 0 diterima. Dan R itu adalah menggambarkan berapa hubungan kointegrasi. Nah, kalau kurang dari sama dengan itu apa? Berarti itu adalah maksimal. Berapa maksimal hubungan kointegrasi. Kalau ini R kurang dari sama dengan 1, artinya maksimalnya ada 1 hubungan kointegrasi.
Itu kan maksimal, berarti bisa jadi kalau kurang dari sama dengan 1 itu bisa jadi 0 juga. Tapi kenapa harus ada 2? Kenapa ada kurang dari 1, kemudian ada 0? Padahal kan 0 itu juga kurang dari 1. Lah, cara bacanya kayak gini. Pertama kita lihat dulu yang mulai dari angka yang R paling kecil, yang R sama dengan 0. Kita lihat apakah dia diterima atau tidak. Kalau dia diterima, berarti ya sudah. Kalau R, ya ini R itu kan hipotesis 0. Ya, R sama dengan 0 itu hipotesis 0-nya. Hipotesis 0-nya adalah tidak ada hubungan kointegrasi, ya, R sama dengan 0. Nah, kalau dia ditolak, gitu ya, berarti hubungan kointegrasinya tidak sama dengan 0. Berarti ada hubungan kointegrasi. Ya. Tapi kalau dia tidak bisa ditolak, berarti memang tidak ada hubungan kointegrasi. Nah, kita lihat di sini nilai tes statistiknya adalah yang di sini. Namanya judulnya testing. Nah, 14,12 itu dia lebih besar dari nilai kritis yang 10% dan nilai kritis 5%, tapi dia masih lebih kecil daripada nilai kritis yang 1%. Nilai kritisnya 20 yang 1%. Nah, katakanlah kita sementara kita pakai yang misal ini ditolak gitu ya, walaupun ditolaknya cuma sampai di level 5%, di level 1% tidak ditolak. Tapi kita lihat di R kurang dari sama dengan 1, itu nilainya 10,46, ternyata masih sama seperti itu. Dia hipotesis 0-nya itu ditolak di level 10% dan 5%, tapi tidak lolos ini, jadi gagal gagal untuk ditolak di 1%. Nah, ini jadi ambigu, sulit untuk menyimpulkan. Nah, ini jadi bingung kalau ini Bapak udah tidak bisa menyimpulkan. Kita lihat yang kalau yang tidak ambigu itu seperti yang di trace ini hasilnya. Ini belum tentu trace itu lebih baik ya. Jadi tergantung pokoknya dua-duanya di itu. Kalau ada yang tidak konklusif, kita lihat satunya lagi mungkin bisa lebih konklusif. Nah, yang ini itu kebetulan lebih konsisten ini. Kita lihat ketika R sama dengan 0, hipotesisnya R sama dengan 0, itu ditolak sampai dengan level 1% pun, dia nilai statistiknya 28 ini masih lebih besar daripada yang nilai kritis 1%. Artinya dia ditolak dengan sangat kuat sampai dengan level 1%. Tapi ketika hipotesis 0-nya adalah R kurang dari sama dengan 1, nilai statistik tesnya adalah 10,46, lah ini kembali lagi dia menjadi tidak bisa ditolak untuk yang level 1%. Tapi paling tidak itu kita tahu bahwa dia bukan R sama dengan 0, karena ini ditolak. Di level berapapun, 10%, 5%, 1%, dia ditolak. Berarti ini pasti tidak sama dengan 0. Artinya pasti ada hubungan kointegrasi. Nah, cuma memang kemudian ketika R kurang dari sama dengan 1 itu cuma sampai 5% saja signifikan. Tapi paling tidak kita sudah tahu dengan pasti dia hipotesis bahwa tidak ada hubungan kointegrasi itu atau R sama dengan 0 ini ditolak. Sudah, berarti kemungkinannya adalah memang ada satu hubungan kointegrasi. Nah, ini nanti kalau variabelnya lebih banyak kan R-nya bisa lebih banyak lagi. Nanti bisa R kurang dari sama dengan 2, R kurang dari sama dengan 3 gitu. Nah, intinya adalah di mana R-nya itu berapa itu adalah kita ambil yang pertama kali hipotesis 0-nya diterima. Jadi kita mulai dari bawah itu. Kalau R sama dengan 0 ditolak, berarti tidak 0. Berarti ada hubungan kointegrasi. Tapi berapa?
Lanjut ke yang atasnya R kurang dari sama dengan 1. Misal ternyata masih ditolak juga, oh berarti kita sudah tahu bahwa R sama dengan 0 ditolak, R kurang dari sama dengan 1 juga ditolak, berarti lebih dari itu. Lalu kemudian ketika R kurang dari sama dengan 2 kok diterima, oh berarti hubungan kointegrasinya ada 2, karena kita sudah tahu kurang dari sama dengan 2 itu kan angka-angkanya 2, 1, 0. Tapi tadi sudah 1 dan 0 sama-sama sudah ditolak, berarti tinggal 2 saja. Berarti hubungan kointegrasinya ada 2. Itu kalau ada 3 variabel. Kalau ini 2 variabel sehingga uji hipotesisnya cuma sampai dengan R kurang dari sama dengan 1. Nanti contoh yang 3 atau 4 variabel ada lagi itu di bagian berikutnya. Lalu kemudian untuk estimasi VCM itu kita pakai ini outputnya itu, yang output dari hasil uji Johansson-nya itu dimasukkan sebagai argumen di fungsi ini sebenarnya ini co-integration analysis Johansson. Nah, RLS-nya apa? R-nya itu dari kata restricted. Nanti ada filosofinya kenapa restricted, tapi nanti mungkin bahasnya pas lain waktu saja atau pas ARDL nanti. Jadi ada yang disebut dengan restricted dan unrestricted VAR atau VCM. Nah, kemudian R ini, argumen R ini kita masukkan dari ya R-nya berapa yang diuji Johansson. Ini kan berarti kita sudah menyimpulkan bahwa R-nya sama dengan 1. Jadi kita masukkan di sini. Lalu kita summary, itu nanti muncul hasil estimasi model ECM-nya. Nah, kita lihat ada term ECT1. Nah, ECT1 ini adalah variabel yang di generate sendiri oleh programnya itu. Tapi ini mewakili yang tadi residual itu. Kalau tadi kan kita manual ya, residual diambil dari objek LM sebelumnya, terus dibuang yang periode terakhir gitu. Kalau ini kita nggak perlu manual seperti itu, dia sudah langsung mengestimasi residual yang dari hubungan jangka panjang langsung dimasukkan di sini. Nah, kita lihat nilainya negatif ya, sesuai ekspektasi. Nah, kalau sudah didapat VCM gitu ya. VCM juga kita bisa dapat IRF atau impulse response function dan forecast error variance decomposition seperti saat kita ini VAR itu dengan cara diubah dulu menjadi objek VAR. Itu yang argumennya bukan dari yang regresinya ya, bukan dari regresi VCM-nya, tapi balik ke ini, ke objek yang dihasilkan dari uji Johansson. Jadi masukkan ke sini di fungsi fact to var. Nah, kalau sudah disimpan ya, jadi ini kita simpan uang VCM itu yang hasil konversi dari model VCM ke var. Ini sebenarnya bukan modelnya yang dikonversi, tapi objeknya lah. Pokoknya intinya itu kayak semacam dipersiapkan agar perintah-perintah yang tadinya berjalan untuk objek var itu juga bisa diterapkan di VCM ini. Nah, ini kita bisa pakai perintah IRF dan FFVG ke objek yang konversi tadi. Lalu kita bisa plotkan, hasilnya adalah plot untuk impulse response dan plot untuk FFVG, fixed effect, fixed effect siapa? Forecast error, variance decomposition.
Nah, ini yang kalau dua variabel, lebih dari dua variabel kayak gitu. Ini data Denmark ini kalau Anda nanti memuat library URCA ini bisa pakai perintah data Denmark, itu nanti muncul data frame namanya Denmark itu. Ini kita bisa kita manfaatkan diubah ke objek PS untuk time series. Ketika kita plot, ini ada satu yang beda sendiri, yang LPY. Dia ada pakai trend. Nah, sementara untuk menyederhanakan, saya kecualikan yang ini ya, yang variabel LPY. Di sini cuma 4 variabel. Lalu kita bisa uji lagi. Bisa skip aja ya. Tapi cara bacanya aja deh. Ini kayaknya ada R1, 2, 3. Ini karena ada 4 variabel ya. Berarti R-nya bisa sampai 3. Nah, ini kita kembali lagi mulai dari yang paling bawah. Itu nah, ini mulai dari yang paling bawah saja itu sudah sudah tidak bisa ditolak gitu. Kalau pakai yang agent value. Yang agent value, ini yang trace. Kalau pakai yang agent value, nah, kalau pakai agent value, ketika R sama dengan 0, atau ketika tidak ada hubungan integrasi sama sekali, itu ini masih ditolak gitu. Paling tidak sampai dengan 5% masih ditolak kan. Nilai statistiknya 30,09, nilai kritisnya 28,14. Nah, ketika R kurang maksimal 1 itu ini juga. Nah, kalau ini sudah mulai diterima. Nah, jadi kemungkinannya ini juga cuma satu hubungan kointegrasi saja. Karena itu sudah berhenti di sini. Di R kurang dari sama dengan 1 sudah diterima. Kalau sudah tidak bisa ditolak lagi hipotesis 0. Nanti ini kalau ini tidak bisa ditolak kan berarti R kurang dari sama dengan 1. Tapi sebelumnya yang R sama dengan 0, kita sudah menolak. Sudah. Berarti ini memang yang tersisa memang cuma R sama dengan 1, karena R sama dengan 0 tadi sudah ditolak. Berarti ada satu hubungan kointegrasi juga, walaupun variabelnya banyak, variabelnya ada 4 tadi, sehingga kemudian uji kointegrasinya sampai R kurang dari sama dengan 3, tapi hasilnya ternyata cuma satu hubungan kointegrasi juga. Nah, kalau ini ya estimasinya sama ya, pakai Kajo RLS. Kalau nanti co-integration analysis Johansson, terus RLS restricted least square. Nah, kalau kita summary untuk yang ini, objek keluarannya KJRLC ini, itu keluar semua regresi dari tiap-tiap persamaan yang terlibat di model itu. Dan kita lihat ini kan ada ECT ini yang error correction term tadi. Tapi kenapa ini ada yang positif, ada yang negatif, mungkin ada yang bertanya-tanya kayak gitu ya. Nah, ini tergantung
Jadi perlu di ini ya. Jadi ECT ini kan dia mengasumsikan ini ya apa satu variabel y gitu kan. Sementara kalau var itu kan kemudian y ya semacam seakan-akan y-nya bergantian, artinya variabel endogennya yang di sebelah kiri persamaan itu kan bergantian. Nah, sementara ECT yang masuk ke sini itu adalah ECT dari salah satu persamaan saja. Nah, biasanya itu adalah secara default adalah variabel pertama yang ada di datanya. Jadi kalau kita masukin datanya, tadi kalau datanya adalah data Denmark, variabel pertama di data Denmark itu yang akan menjadi semacam jadi apa residual dari yang regresi pertama itu yang akan jadi ECT1. Di ECT1 ini adalah residual dari regresi ini. LRM. Apa? Ini ada SSS-nya faktor seasonalnya. Jadi ECT1 ini adalah mengasumsikan residual ini didapat dari mengurangkan LRM terhadap ya variabel-variabel lain di sebelah kanan. Tapi dia masuk di ECT1 ini walaupun didapat dari yang regresi yang LRM sebagai variabel endogen, tapi dia masuk di semua persamaan ECN. Nah, maka akibatnya kemudian ada yang negatif, ada positif. Ini kapan negatif, kapan positif itu tergantung dari koefisiennya persamaan jangka panjang. Jadi, kalau misal ini ya, ini mesti ada
Nah, kita lihat apa ininya ya, persamaan jangka panjangnya, regresi jangka panjang dari yang variabel-variabel di data Denmark ini. Koefisien dari variabel IDO dan IDE ini adalah negatif, sementara yang LPY positif. Nah, ini nanti ada efeknya terhadap koefisien ECT di regresi vector error correction tadi ya, VECM. Jadi kalau kemudian tadi yang ECT1 itu pasti diambil dari yang variabel pertama ya, ketika LRM-nya menjadi Y, yang menjadi di sebelah kiri persamaan, maka ketika LPY gantian menjadi variabel dependent, itu tanda positif atau negatifnya itu tergantung dari positif atau negatif koefisien dari variabel tersebut di persamaannya yang pertama yang tadi LRM jadi variabel endogen. Kalau di sini positif, seperti LPY ini positif, maka koefisien ECT itu nanti akan negatif. Intuisinya apa? Misal M ya masih pakai analogi konsumsi dan pendapatan tadi ya. Misal konsumsi itu umumnya hubungan jangka panjangnya adalah dia adalah separuh dari pendapatan. Kan berarti hubungannya positif. Nah, kalau kemudian suatu saat konsumsi itu lebih besar daripada separuh, misal dia jadi 75% dari pendapatan, maka ada dua cara untuk kembali ke hubungan jangka panjang yang konsumsi separuh pendapatan. Misal tadinya pendapatan 1 juta, konsumsi 500.000. Suatu saat konsumsinya jadi 750.000, naik 50% itu ya. Nah, maka kemudian ada dua cara untuk kembali ke hubungan jangka panjang konsumsi separuh pendapatan. Yang pertama adalah konsumsinya yang turun. Konsumsinya turun sebesar ya tadi sebesar 250.000, maka kemudian ini munculnya di VCM itu koefisiennya ECT negatif. Kan tadi U-nya berarti kan tadi 250.000 kan. Tadi karena konsumsinya 250.000 lebih besar daripada seharusnya, daripada yang mestinya 500.000 gitu. Nah, cara yang kedua untuk kembali hubungan jangka panjang adalah jika pendapatannya yang naik. Jadi kalau karena konsumsinya 750.000, kalau pendapatan naik jadi 1,5 juta, kan balik berarti konsumsi menjadi separuh pendapatan lagi. Konsumsinya 750.000, pendapatan 1,5 juta jadi separuh lagi. Jadi kembali ke hubungan jangka panjang. Walaupun ini justru malah pendapatan yang ikut naik, bukan konsumsi yang kembali turun. Nah, artinya apa kalau pendapatan ikut naik? Gitu. Itu artinya adalah kalau di itunya di VCM-nya itu ketika LPM yang jadi di sebelah kiri persamaan. Mana tadi ya? Dari sini enggak. Nah, yang di sini.
Ini semua. Kembali ke yang Denmarknya tadi, balik ke data yang lengkap sih. Mestinya yang nggak memasukkan LPI. Nah ini. Yang LPI udah nggak ada. Oke. Tuh, kok masih ada LPI? Maksudnya LPI-nya udah kalau lah ininya. Di sini masih ada LPI. Terus LPI-nya tadi dikeluarin. Sama RG, IPOID. Nah, ini baru benar. Sebentar. Ya, ini baru. Jadi LRYD tadi ya, yang positif. Tadi itu koefisiennya banyak yang keliru itu karena tadi ya yang variabel LPI masih masuk ya. Yang LPI tadi kan beda sendiri itu apa? Dia yang pakai tren kayak gitu. Makanya saya kecualikan dulu di sini. Ini kalau yang LRM apa tadi yang LRY ya. Sekarang koefisiennya LRY itu kan positif. Nah, ini yang tadi saya katakan kalau REY ini adalah pendapatan, LRM adalah konsumsi, maka hubungan positif antara LRY dengan LRM itu artinya misal LRM itu adalah konsumsi ya sih. Walaupun sebenarnya uang ya kalau ini cuma biar tadi konsisten. Contohnya kalau hubungannya positif, maka kemudian ketika di VCM itu kita sedang LR yang Y-nya itu yang pendapatan sekarang menjadi variabel depend endogen di sebelah kiri persamaan, maka koefisiennya terhadap ECT menjadi positif. Karena apa tadi? Konsumsinya kan tadi sudah lebih besar ya. Dari 500.000 ke 750.000 kan U-nya udah positif. Nah, tadi yang dibilang bahwa kalau mau kembali ke keseimbangan itu antara konsumsi yang turun, berarti koefisien ECT di sini, koefisien ECT di regresinya yang LRM itu negatif, ini berarti konsumsinya yang diturunkan, atau kemudian di regresinya LRY di yang apa regresinya pendapatan, ini pendapatannya yang naik. Jadi
pendapatan yang menyesuaikan dia dari tadinya 1 juta menjadi 1,5 juta agar kembali menjadi seimbang, menjadi keseimbangan jangka panjang. Berarti yang tadi konsumsi separuh dari pendapatan. Nah, ini nanti kita lihat nggak cuma ini saja, semua kalau yang variabel yang tadinya hubungannya positif, dia maka akan koefisiennya akan positif juga di ECT-nya. Kita lihat yang IBO ini menjadi positif juga. Ya, ini mestinya ya IDE ini IDE itu akan menjadi positif. Ini cuma yang IBO ini ternyata menjadi positif juga. Ini agak keanehan ini. Entah keliru di mana lagi. Karena kalau yang negatif kan mestinya dia justru ini ya. Atau mungkin ada salah satu yang sebenarnya bukan menjadi bagian dari hubungan kointegrasi ya. Jadi kan lagi ini masih ada kemungkinan walaupun satu hubungan kointegrasi belum tentu ini sebenarnya melibatkan semua variabel. Bisa jadi sebenarnya hubungan kointegrasinya cuma di antara berapa variabel itu saja. Ya kayak tadi selain pendapatan konsumsi tabungan, nanti ada kekayaan, ada variabel apa lagi. Itu belum tentu kemudian ketika diuji Kojohansson kan sekedar misal maksimal ada satu hubungan kointegrasi. Nah, tapi kan bisa jadi itu hanya terhadap pendapatan dan konsumsi saja, bisa jadi hanya pendapatan terhadap tabungan saja, bisa jadi antara pendapatan dan kekayaan saja, atau gabungan dari 3 variabel saja, misal pendapatan konsumsi tabungan, tapi tidak kekayaan, tidak variabel yang lain. Nah, jadi uji Johansson ini hanya tadi kan cuma sekedar kita bisa menguji berapa maksimal hubungan kointegrasi, tapi dia sebenarnya tidak menspesifikasi hubungan kointegrasinya di antara variabel mana saja. Ya syukur-syukur memang semuanya gitu. Nah, kalau itu gimana ya? Memang akhirnya kayak manual yang ngeceknya dari satu persatu itu ya diregresikan dengan satu variabel dulu, kemudian dengan 2 variabel, nanti mana yang ini. Kok kayaknya ribet ya ini, makanya keperlunya programming itu nanti kayak gitu. Nanti kadang-kadang kalau ya kayak inilah, kayak kita memilih leg saja. Itu kan kalau misal dimanualkan itu kan jadinya harus run regresi dengan satu leg, lihat AIC-nya, kriteria informasinya itu. Lalu yang 2 leg, 3 leg, itu didapat semua AIC-nya dibandingin. Itu kan kalau yang masih manual ya. Tapi begitu kita sudah tahu polanya seperti itu bisa diprogram. Makanya kalau ada yang sudah memprogram, kita tinggal pakai kan, kayak seperti yang pakai perintah var select atau yang uji DF itu sudah tinggal masukkan argumennya, mau kriterianya apa yang digunakan untuk memilih leg-nya kayak itu, dia sudah melakukan otomasi. Nah, ini ya kayak gitu. Kalau ini kebetulan memang ada hal-hal yang belum diotomasi di sini ya. Nah, ini mungkin nanti ada yang menemukan package lain yang sudah melakukan otomasi ya kayak gini. Ya kayak yang si Alisa Fatma pakai yang package ATSA itu yang langsung menampilkan 3 uji DF-nya pakai yang 3 spesifikasi itu langsung tampil semua hasilnya itu dengan satu perintah. Nah, yang hal kayak gitu. Jadi mungkin di package ini dia modelnya satu persatu, tapi mungkin nanti kita akan bisa menemukan package yang sudah diotomatisasi semuanya kayak gini.
Oke, ini kita apa yang apa pas sekali ya sesi pertama ini selesainya memang di jam 9.30 ya, memang jamnya sesi pertama harus di jam 7 ya. Walaupun rencana saya sebenarnya mestinya cuma 2 jam. Nah, yang untuk sesi kedua ini saya kok kayaknya udah nggak kuat ya. Saya sih materinya juga sudah siap sih. Ini yang ARDL kan. Nah, cuma masalahnya yaitu kayak udah capek. Terus yang kedua juga mungkin akan sulit juga bagi Anda untuk nanti mengikuti yang RDL karena ini nanti ya kayak mengasumsikan Anda sudah relatif tahu ya ini gitu lah. Yang sebenarnya akan lebih bagus kalau Anda nyoba-nyoba sendiri dulu yang ini gitu ya, dengan apa yang mengerjakan tugas itu yang pakai data sendiri, di praktekkan prosedur uji Johansen, uji kointegrasi, lalu estimasi VCN-nya, gitu. Lalu dilihat yang koefisiennya, koefisien error correction term-nya itu Anda coba sendiri gitu nanti, sehingga ketika membahas ARDL sudah ya akan lebih mudah itu. Ini kalau sekarang ini masih baru satu arah dari saya, penjelasan mungkin masih ngambang gitu kan. Gimana kalau yang ARDL ini kita tunda untuk besok saja? Itu sih Pak. Besoknya itu hari Jumat besok atau Sabtu besok. Mengingat melihat dari pertemuan ini kan seharusnya kan kalau minggu terakhir itu kan besok. Namun kan minggu yang keduanya itu kan kosong Pak. Apa diisi ke minggu yang akan datang atau minggu yang akan 2 minggu yang akan datang lagi Pak? Kalau di seminar ekonomi Islam ini Pak yang saya ikuti Pak, minggu besok kan tetap ada kelas. Namun untuk minggu yang besoknya lagi melihat kosong jadi digantikan untuk teman yang belum presentasi Pak. Kalau siang seminar ekonomi Islam itu ini hari apa sih? Hari Senin Pak. Tapi diganti Sabtu ini atau? Diganti ke minggu yang akan datang lagi Pak. Oh, 2 minggu yang akan datang. Karena kan kita mengetahui kan kalau 2 minggu yang akan datang ini kan kosong Pak. Jadi diganti di minggu yang kosong itu Pak. Kalau ganti besok gimana? Maksudnya biar nggak kelang, ya biar cepat kembali ke jadwal semula. Sabtu besok atau Jumat lagi Pak? Sabtu, sebenarnya Sabtu ini gitu, jadi nanti gimana, terlalu cepat nggak kalau saya sih? Mohon maaf Pak, kalau Sabtu besok saya ada kelas Pak. Ada kelas pengganti Pak. Di Ya jam yang itu sama. yang saya khawatirkan kalau sama-sama ada kelas pengganti. Kalau besok ada kelas pengganti yang jam berapa? Kalau saya di jam hampir sama Pak dengan di kelas ini. Mungkin dari jam 7 sampai jam 8 ini atau 9 Pak. Tapi berarti jam 9-nya kosong. Ada lagi Insya yang Allah lain Pak. yang besok ada kelas pengganti jam berapa? Ya alternatifnya sih memang itu ya, yang tadi dibilang tadi diganti di yang berarti di pekan yang minggu tenang itu ya, sebelum ujian itu ya. Mau kayak gitu atau langsung besok gitu? Gimana? Maksudnya saya minta pendapat kalian.
Ada yang jam. Ya, kalau Nabila sih setuju Sabtu. Ya kalau Sabtu itu biar nggak tabrakan sama kelasnya Sud, ya bisa ya udah kita tanya yang bisa besok. Ya udah berarti besok aja ya, berarti Mengikuti. yang jam setengah Iya. berarti jam Iya, Pak. 9. Kamu kan selesainya berarti jam 9-an kan, dibuat kayak biasanya jam itu ya 9.50 ya berarti ya, yang sesi kedua kan. Itu besok 9.50 ya. Baik, Pak. Oke. Ya usahakan nanti yang kalian praktekkan sendiri yang hari ini. Nanti ini notebooknya saya upload di e-learning. Ya besok 9.50 kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.